Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa li walidayhi wa li jami' masyayikhi wa li walidina wa li jami' masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma balligh wa awsil sawaba qiraatil Fatihah khususan li syaihina Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar. Allahumma ighfir lahu warhamhu waj'alil jannata ma'wahu. Wa khususan li Sayyidina Syekh Profesor Dr. Asy-Syarif Salim Alwan Al-Husaini hafizahullah wa rafa'allahu qadrahu bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Pada kesempatan ini kita tidak baca kitabnya dulu, Bu. Berkenaan ini bulan Rajab, tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Rajab. Kita ketahui bahwa pada tanggal 27 Rajab baginda Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan momen Isra Mi'raj banyaknya penyampaian pengertian tentang Isra Mi'raj menyimpang dari pengertian Quran dan hadis yang sahih. Jadi sebelum kita masuk, kita pahami secara global bahwa baginda Nabi dimi'rajkan ke langit bukan bertemu Allah, tetapi Nabi kita dimi'rajkan ke langit untuk diperlihatkan kekuasaan, keagungan, kehebatan ciptaan Allah yang tidak ada di bumi. Bahkan diantaranya juga yang selama ini kita kenal dengan iman bil ghaib, yaitu seperti surga dan neraka, Allah perlihatkan secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Jadi jangan salah paham atau jangan mengikuti pemahaman yang mengatakan Nabi Mi'raj bertemu Allah. Itu jelas menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Karena kita telaah dari ayat Al-Quran berdasarkan para ahli tafsir dan juga para ahli hadis yang bersanad kepada Rasulullah. Pada kesempatan ini kita pahami pengertian Isra Mi'raj yang bersanad bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
innahu was-sami'ul basir. Tidak asing ayat ini bagi kita. Surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi. Para ahli tafsir, ahli hadis bersanad ke Rasulullah memberi paham kepada kita, Maha suci Allah. Sebelum kita bahas pengertian Maha suci Allah, kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bila kita mau sholat, kita harus mensucikan diri kita, terutama mensucikan pakaian yang kita pakai, tempat yang buat kita sholat, dan juga badan kita dari najis. Kemudian juga Nabi mengajarkan kita sebelum melaksanakan sholat, kita mensucikan diri kita dari hadasul asghar dengan berwudu. Harus suci diri kita dari hadasul akbar dengan mandi. Barulah kita bisa sholat dengan sah. Ketika kita sudah mensucikan, yakin tempat buat sholat suci dari najis, pakaian yang kita pakai suci dari najis, badan kita juga suci dari najis, dan suci dari hadasul asghar dengan berwudu, suci dari hadasul akbar dengan mandi, barulah sholat kita sah. Yang kedua, baginda Nabi mengajarkan kita harus mensucikan hati kita dari sifat-sifat buruk. Kita harus menjauhkan dari diri kita, kata Rasulullah, dari sifat dengki, syirik, ngiri, apalagi takabur, sombong bahasa kitanya, atau suka mengguncing, mengadu domba. Sifat-sifat buruk ini merupakan penyakit hati. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, hati kita harus kita sucikan dari sifat-sifat buruk tadi, supaya kita bisa masuk ke surga, supaya kita bisa terselamatkan dari panasnya api neraka. Sebab kalau ada orang ngaku muslim, walaupun sudah sholat, tetapi masih ada rasa zolim di hatinya, kemudian rasa dengki, rasa sombong, rasa pamer, dan suka gibah, suka mengadu domba, suka sirik kepada sesama, maka bisa jadi dia masuk neraka, karena itu semua adalah dosa besar. Jadi dua model kesucian yang diajarkan oleh Rasulullah yang berhubungan dengan diri kita, untuk supaya kita di dalam menjalankan syariat kita bisa sahih dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi, Maha suci Allah. Para ahli tafsir memberi paham mensucikan Allah bagaimana. Di sini berhubungan cara mensucikan Allah berdasarkan ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersumber dari ayat laisa kamislihi syai'un. Nah, kita alhamdulillah sudah dari awal belajar, kita udah bahas dan alhamdulillah semuanya sudah paham. Padahal dari awal ayat surah Al-Isra ini sudah diajarkan kita oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh mengatakan Nabi bertemu Allah di langit. Karena kalau kita bilang, nauzubillah min zalik, Nabi bertemu Allah, berarti tidak meyakini ayat laisa kamislihi syai'un.
Ketika kita pahami laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dalam zatnya kepada makhluknya. Tidak serupa sifatnya kepada makhluknya. Tidak serupa perbuatan perkataannya kepada makhluknya. Kalau ada orang mengatakan Allah ada di arasy, Allah ada di langit, Nabi bertemu Allah di langit atau di arasy, berarti dia belum mensucikan zat Allah secara benar. Lalu bagaimana ibadahnya? Tidak sah. Karena dia masih mensekutukan Allah dengan menyerupakan Allah sifatnya atau zatnya kepada makhluk. Padahal Allah sudah larang. Padahal Allah sudah jelaskan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah kita diajarkan oleh Allah dan Rasul cara mensucikan Allah. Kita yakini zat Allah tidak serupa kepada makhluknya. Sifat Allah tidak serupa kepada makhluknya. Perbuatan perkataan Allah tidak serupa kepada makhluknya. Kemudian dari ayat ini juga jelas linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min kudratina. Tafsirannya, jadi Nabi Muhammad dimi'rajkan ke langit untuk Allah perlihatkan kekuasaan Allah yang sangat agung, yang sangat menakjubkan, yang belum pernah Nabi kita melihatnya. Ini jawaban dari subhanalladzi linuriyahu. Ketika kita pahami lailam bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu Isra, berjalan. Allah jalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk, boncengan bersama Jibril. Buruk seekor makhluk lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Itu diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk ngambil dari surga. Diambil oleh Jibril, lalu menjemput Nabi Muhammad dan membonceng Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang Baitul Maqdis. Sampai di situ para nabi sudah kumpul di Masjid Baitul Maqdis bi qudratillah. Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah berkumpul. Para nabi, para rasul sudah berkumpul. Lalu Nabi sampai ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis. Nabi menjadi imam sholat malam. Karena sebelum turun perintah sholat 5 waktu sehari semalam, Nabi diperintahkan wajib sholatnya adalah sholat malam. Bahkan khusus buat Nabi, ketika sholat 5 waktu sudah diwajibkan, tetap wajib bagi Nabi sholat malam. Bagi umatnya sunnah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW setelah sholat selesai, lalu Nabi kita bersama Jibril naik tangga. Tangganya ini semua biqudratillah, Allah yang menciptakan. Dengan sekejap Nabi kita bersama Jibril sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, bahkan sampai ke arasy. Dari langit pertama saya nggak ceritain semua, sampai ketujuh kepanjangan nanti waktunya. Langsung saya ceritakan Nabi kita ke arasy. Arasy ternyata adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan menjadi langit-langit surga. Jadi di atas 7 lapis bumi, 7 lapis langit, itu di atasnya surga. Di atas surga ada arasy. Kemudian Nabi kita menggambarkan perjalanan dengan secara normal
dari langit pertama ke langit kedua butuh waktu 500 tahun. Betapa jauhnya, betapa luasnya itu langit. Bahkan baginda Nabi melihat langit pertama, langit ketujuh sampai aras penuh dengan malaikat yang sedang beribadah. Lalu Nabi diajak, dikenali oleh Jibril Baitul Ma'mur. Nanyalah baginda Nabi, apa ini Jibril? Ini Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bertawaf. Kalau kita tawafnya di Ka'bah ketika haji umroh, para malaikat bertawafnya di Baitul Ma'mur. Sebagian ulama ada yang mengatakan tawafnya di Arash. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW diterangkan oleh Jibril, ini surga ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dari pintu pertama diperlihatkan dalamnya, isinya oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sampai pintu ke-8. Itu masing-masing ada riwayatnya. Saya cerita globalnya dulu deh. Nah ya. Kemudian Nabi kita diperlihatkan neraka. Neraka ada 7 pintu. Diperlihatkan baginda Nabi dari neraka pintu pertama sampai pintu ke-7. Dan Jibril menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW, surga ini adanya di atas langit ke-7, neraka ini adanya di bawah lapisan bumi ke-7. Nabi tercengang, terkagum-kagum melihat begitu megah, begitu indahnya. Susah dibayangkan sampai ada sebuah pohon yang bernama Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar. Dari akarnya di langit ke-7, atasnya daunnya, batangnya nembus ke Arash. Begitu besarnya Sidratul Muntaha dan indahnya, sehingga baginda Nabi tidak bisa menceritakan secara detail. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga di saat itu diterangin oleh Jibril. Kemudian ayat ini nggak bisa kita ketemukan di Al-Isra, tapi kita temukan di surah An-Najm ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Banyak para penceramah, para pengajar menerangkan ayat ini dengan melihat Quran terjemahan. Ibu yang megang Quran terjemahan An-Najm ayat 8 dan 9, summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat, dia dan sangat dekat. Fakana qaba qausaini au adna, dan adalah saking dekatnya, jaraknya ukuran 2 busur panah atau 2 hasta. Banyak orang menerjemahkan tidak memahami dengan hadis, dengan tafsir yang sahih, tapi dengan pikiran, pahaman sendiri. Dia mendekat kepada Nabi Muhammad, lalu menyampaikan ceramahnya, dia adalah Allah. Sehingga dia bilang, dia terangin, ini Nabi Muhammad, ini Allah. Ada di Al-Quran, sumadana fatadalla. Pahaman dia. Fakana qaba qausaini au adna. Baca tafsir yang sahih.
tafsir Hazin, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, Baghawi, nggak ada satupun yang menerangkan sumadana fatadalla yang mendekat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Bahkan ada sebuah fatwa masyhur mendunia. Ketika Nabi sampai di Arsy, Allah duduk di kursi, Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada sanad tersebut dari hadis yang sahih dan dari Al-Qur'an. Jadi sumadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, ini tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, mentafsirkan ayat sumadana fatadalla itu tertera di dalam tafsir-tafsir yang sahih seperti Qurtubi dan tafsir Hazin. Rawah Muslimun anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha fi qoulihi ta'ala summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna qalat inna ma zaka Jibrilu kana yati fi suratir rijali wa innahu atahu fi hadhil marrati fi suratihi allati min hiya suratuhu fasadda ubuqas sama. Jadi tafsiran sumadana fatadalla kita bisa tahu secara benar kalau membaca kitab Sahih Muslim atau membaca tafsir yang sahih seperti Khazin, seperti Qurtubi, ketemu baru. Tapi kalau bacanya di Google, bacanya Quran terjemahan, nggak bakalan ketemu. Bahkan para ulama meneliti berdasarkan dari Rasulullah dalil Isra di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, tapi dalil Mi'raj itu kata Rasulullah harus dipahami dari hadis. Jadi Isra ada di Al-Quran, Subhanalladzi asra, tetapi Mi'raj dari omongan Rasulullah, dari keterangan Rasulullah. Bahkan kata Aisyah, saya orang pertama, ana awwalu, saya orang pertama ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj, dari langit, dari Arsy. Lalu Aisyah tanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apa makna summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna? Diterangin oleh Rasul, saya di saat di Arsy, di langit, itu jarak saya dengan Jibril ketika duduk di Arsy itu ukuran 2 ziro, 2 busur panah. Kemudian Aisyah ditanya oleh seorang sahabat di antara riwayat bernama Masruq di dalam Sahih Muslim tentang pengertian sumadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Aisyah terangkan kepada Masruq, tertulis di dalam Sahih Muslim dan hadisnya sahih, tertulis di dalam Sahih Bukhari juga. Jadi Masruq sebarkan kepada kaum muslimin hatta sampai ke sekarang ini, sampai kepada saya karena saya dapat dari guru saya, sekarang sampai kepada ibu. Jadi kalau ada orang ceramah mengatakan Allah mendekat kepada Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad mendekat kepada Allah, ada di Al-Quran summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, itu dipastikan hasil rekayasa otaknya, atau mungkin dia ngajinya di YouTube atau di Google, atau mungkin dari guru yang memang salah. Dan rata-rata ketika dia pahami seperti itu, tanya mana hadisnya, di mana Al-Quran yang menjelaskan secara detail bahwa Allah mendekat kepada Nabi Muhammad. Padahal sudah jelas-jelasan
Allah mengajarkan kepada kita laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah ada di langit, kalau Allah ada di aras, berarti Allah sama dong dengan makhluk. Sedangkan Allah bersifat, wajib kita yakini Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah beda dengan makhluknya. Makhluknya butuh kepada tempat, makhluknya butuh kepada waktu, makhluknya butuh kepada arah. Allah tidak. Dan nggak pernah ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW Allah ada di satu tempat. Hatta kalaupun ada orang menerangkan bahwa Allah ada di langit, ada di aras, lagi-lagi itu pahaman dia sendiri dan khayalan dia. Jadi kalau orang mengaku bahwa saya Muslim, saya nyembah Allah, saya ketika sholat saya yakinin Allah ada di hati saya. Ketika saya sholat Allah ada di depan saya. Allah hadir, Allah ada di atas. Dia sedang menyembah Tuhan khayalannya. Karena Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ulama-ulama yang sahih, mujtahid yang 4, kutubus sita, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Tirmizi, nggak ada satupun menerangkan di dalam hadisnya. Para ahli tafsir, para ahli tasawuf nggak pernah menerangkan bahwa Allah ada di dalam hati, Allah ada di depan saya, Allah ada di langit, Allah ada di aras. Nggak ada satupun. Kecuali orang-orang yang mengajarkan berdasarkan pemikirannya, dan kalau ditanya sanadnya dari mana, pasti dia akan kebingungan. Dan bisa jadi ketika dia baca irhamu, ada hadis man fil ardi yarhamkum man fis sama, dia pahami dengan sendirinya, sayangilah olehmu makhluk yang ada di bumi, niscaya akan menyayangimu. Man fis sama, dia tafsirin fis sama, maksudnya min zalik Allah dan malaikat. Jelas Imam Bukhari di dalam kitab Muhtasar Bukhari, beliau sendiri meneruskan hadis tersebut. Man fis sama ay ahlus sama. Ahlus sama ay al malaikah. Jadi tadi berdasarkan cerita Isra Mi'raj, langit pertama sampai ke-7 dan aras isinya penuh dengan malaikat. Pernah ibu dengar ada penceramah Isra Mi'raj momen Nabi bertemu dengan Allah? Pernah bu? Coba sedikit nyeletuk. Ada yang pernah dengar seperti itu? Pernah dengar ceramah Isra Mi'raj belum bu? Pernah? Menceritakan nggak Nabi bertemu Allah di langit? Iya. Belum. Kalau belum, alhamdulillah, berarti belum terkontaminasi. Kalau sudah, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita pahami secara benar, secara Al-Quran dan hadis yang sahih. Kitabnya pun kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau andai di rumah ibu punya Sahih Muslim, buka kitab Sahih Muslim. Kalau enggak, ya udah percaya ini aja. Bahkan kalau ada yang mau, saya kirim mungkin melalui Ustazah tadi apa yang sering ke WA saya lupa namanya. Iya, ada dalilnya. Itu. Intinya kita memahami Isra Mi'raj baginda Nabi adalah Nabi Muhammad tidak bertemu Allah, tapi melihat kekuasaan Allah. Pahaman kedua, Nabi menerima perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sebagian orang bertanya, lalu bagaimana Allah berbicara kepada Nabi Muhammad ketika menugaskan sholat 5 waktu? Allah kan bersifat kalam. Kita wujud tidak bako kalamun mutakalimun. Banyak ini orang gagal pengertian kalamun mutakalimun. Kalamullah, pembicaraan Allah kepada Nabi Muhammad laisa bisautin, tanpa suara.
wala harfin, tanpa huruf, wala lugotin, tanpa bahasa. Kok Nabi bisa paham? Bi kudratillah, nggak ada yang mustahil. Bahkan kita tahu Nabi kita Muhammad adalah makhluk pilihan. Dan perlu kita pahami, 3 nabi yang pernah diajak ngomong langsung oleh Allah. Sering mungkin pernahkah ibu mendengar Nabi Musa julukannya Kalimullah? Pernah bu? Kalimullah. Sebenarnya yang mendapat julukan Kalimullah 3 nabi, tapi yang masyhur di para penceramah atau di medsos itu cuma Nabi Musa, padahal Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam Allah ajak bicara langsung ketika di dalam surga. Allah melarang untuk memakan buah khuldi. Nabi Musa dulu. Nabi Musa Allah ajak bicara ketika di Bukit Tursina. Ketika umatnya nantangin Musa, kata orang Bani Israel yang belum percaya sama Allah, saya nih bisa percaya kalau Allah itu ada, Tuhan kamu ada, kalau sudah, bahasa Betawinya apa? Ngejeglek di depan saya, kelihatan. Akhirnya Nabi Musa munajat ke Bukit Tursina. Di Al-Quran dijelaskan gak bakalan satu makhluk manapun bisa melihat Allah di dunia. Kemudian Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj diperintahkan sholat 5 waktu tanpa perantara Jibril. Ketiga Nabi ini dijuluki Kalimullah, artinya Nabi yang pernah diajak ngomong langsung oleh Allah. Lagi-lagi kalamullah laisa kamislihi syai'un. Kita ngomong ada hurufnya, ada suaranya, ada bahasanya. Orang Sunda bahasa Sunda, orang Jawa bahasa Jawa, orang Jepang bahasa Jepang. Tetapi Allah tidak seperti makhluknya. Dan spesialis Allah berikan keistimewaan ketiga nabi ini, walaupun tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, bahkan tanpa alat bicara, mereka bertiga ini paham tentang kalamullah. Itu diantaranya. Kemudian Isra Mi'raj juga para ulama memberi paham kepada kita tasyrif wa ta'zim wa takrim li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen Isra Mi'raj adalah momen Allah memberikan kemuliaan, kehebatan, derajat yang istimewa buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang lain nggak pernah diperlihatkan seperti Nabi kita Muhammad tentang surga dan neraka secara detail. Dan kemudian di antara keagungan dan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat tadi ada ayat terusannya yang sangat masyhur juga, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Banyak orang menerjemahkan Nabi melihat Allah ada di ufuk. Padahal di situ Nabi melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Malaikat kita diajarin oleh Rasulullah, kita harus meyakini bukan laki, bukan perempuan. Kalau anak kita bertanya, mama, malaikat laki apa perempuan? Malaikat bukan laki, bukan perempuan. Hanya Allah yang tahu jenis kelamin malaikat. Jangan dijawab. Gak tahu mama, Rasul aja gak nerangin. Hanya Allah. Gak mesti semuanya kita bisa jawab.
Boleh kita terangin, nah yang perlu kamu pahami, jin, setan, iblis, manusia, hewan, ada laki, ada perempuan. Tapi malaikat Allah ciptakan bukan laki, bukan perempuan. Lalu apa mak? Nggak usah tahu. Pokoknya kita yakinin malaikat ada dan Allah ciptakan bentuk berjenis kelaminnya hanya Allah yang tahu. Jumlah malaikat kata baginda Nabi lebih banyak dari jumlah manusia. Ada yang bertanya ketika saya ngajar seperti ini, ketika selesai, kan malaikat cuma 10. Itu yang wajib kita kenal, Pak. Jadi kita ngaji lagi nih, bahwa jumlah malaikat itu telah Allah ciptakan sebelum manusia semua muncul ke muka bumi. Manusia udah ditentuin oleh Allah berapa jumlahnya, cuman nggak ada yang tahu juga. Nabi juga nggak tahu berapa miliar, berapa anunya. Nah malaikat pun jumlahnya juga Nabi nggak tahu, cuman Nabi nerangin dari Jibril jumlah malaikat lebih banyak dari manusia. Bahkan Jibril ketika walaqad ra'u bil ufuqil mubin, jelma Jibril aslinya Nabi sampai tercengang. Jibril sayapnya 600 pasang. Nabi sampai tercengang-cengang. Nabi 2 kali melihat bentuk Jibril yang asli, ketika di Mekah dan ketika di langit dan turun dari langit. Dan begitu Jibril turun dari langit, sayapnya itu terbuka sebelah. Nabi bingung. Jibril sekarang gelap gulita, kenapa ini? Ya Rasulullah, sebelah sayap saya buka. Kata riwayat Sayyidah Aisyah, ketika Jibril, beliau dari Rasulullah, membuka sayapnya, seluruh muka bumi ini tertutup gelap gulita dari timur dan barat. Kayak apa gedenya Jibril. Bahkan Nabi begitu tercengang membayangkan di depan Jibril, dari pelipis ke pundak Jibril itu kalau di jalan secara biasa, jalan kaki bahasanya, Nabi menerangkan kepada kita ini umatnya, itu begitu besarnya Jibril, perjalanan 500 tahun. Kalau malaikat segitu gedenya, apalagi surga, apalagi arash. Di dalam Al-Quran, mungkin ibu nanti satu saat baca, ada malaikat punya 2 pasang sayap. Ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang. Masna wasulasa waruba. Masa wasulasa waruba, kalau laki mungkin inget banget tuh dalil nikah. Di dalil masalah sayap malaikat juga ada. Itu. Jadi nggak semua malaikat punya sayap 600. Cuman diantaranya malaikat Jibril, Israfil dan malaikat Mikail. Itu punya sayap 600 pasang. Lanjut. Kemudian Nabi kita Muhammad diajak muter ke surga. Di antara riwayat yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Nabi melihat istana-istana yang megah, terbuat dari intan berlian, permadaninya dari sutra, ada yang dinding-dindingnya, pintunya dari emas. Salah satu riwayat yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ada sebuah istana yang begitu megah. Nabi sampai terkagum-kagum. Ya Jibril, buat siapa ini? Ini buat Masitoh, bujangnya Fir'aun. Ketika dia menyebut Allah, sisirnya jatuh. Anaknya Fir'aun lapor bahwa Masitoh dan anaknya adalah tidak ngikutin bapak, tidak nyembah bapak, tidak nyembah bapak. Dia nyebut Allah. Fir'aun dengan ganas dan manas, dipanggillah Masitoh dan anaknya
direbus hidup-hidup. Masih takut tadinya. Biqudratillah, anaknya yang masih digendong. Ini salah satu keajaiban yang Allah berikan. Anak bayinya ngomong, "Ibu, panasnya dunia tidak sepanas api neraka. Biarlah kita di dunia direbus, tapi mudah-mudahan nanti Allah ganti kesakitan penderitaan kita dengan surganya." Itu anak bayi memberi semangat ibunya. Akhirnya nyeburlah beliau ke Gidir dengan air yang sudah mendidih. Meninggallah Masitoh. Dan ketika Nabi Isra Mi'raj, itu sudah disediakan oleh Allah istana yang megah. Istana buat para sahabat, istana buat istri-istri Rasul, banyaklah. Kalau saya ceritakan kepanjangan, pindah ke Bilal. Nabi baru mau menuju surga, dengar ada suara sendal, letak, letak, letak gitu. Tuk, letuk, letuk. Kaget Nabi. Jibril, ini kan kita doang berdua. Itu ada suara sendal, sendal siapa? Itu sahabatmu yang sangat Allah berikan keistimewaan, namanya Bilal. Begitu Nabi masuk ke surga, diperlihatkan oleh Jibril, ternyata surga ngomong dengan Nabi kita Muhammad, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, balligh salami ila ashabika Bilal." Surga titip salam kepada baginda Nabi buat Bilal. Itu keistimewaan Bilal. Turun Nabi ke bumi, Nabi temuin Bilal. "Bilal, sini kamu. Ada apa ya Rasulullah?" "Surga titip salam sama ente." Kaget Bilal. Nabi juga kaget juga. Nggak tahu tuh amalan Bilal apa yang paling ditekunin dan Allah terima. Bilal sebenarnya Nabi tahu, cuman untuk mengajarkan kepada umatnya. Apa amalan yang kamu kerjakan sehingga kamu dirindukan oleh surga? Surga rindu sama kamu Bilal. Ya, saya ingat-ingat semua perintah Rasul yang wajib saya kerjain. Kemudian yang haram saya tinggalin. Lalu ada nggak yang kamu continue banget? Ada ya Rasul. Ketika kamu menerangkan tentang keutamaan wudhu, saya nggak pernah putus wudhu. Dan saya nggak pernah tinggalkan sholat 2 rakaat wudhu. Dan ini menjadi dalil bahwa kita beramal yang wajib biar sempurna, biar soheh, yang haram kita tinggalin sekecil apapun. Begitu juga kita tambahkan yang sunnah-sunnah. Bisa jadi dengan karunia Allah kita dimasukkan surga dari amal-amal kita yang kecil. Sangat masyhur di dalam sebuah riwayat hadis, mungkin penceramah menyampaikan, ada seorang wanita pelacur. Pernah dengar Bu? Bertemu dengan anjing yang sedang kehausan, lalu dia kasih minum. Ternyata setelah itu dia meninggal dan dimimpikan dalam sebuah riwayat dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak amat, kok pelacur masuk surganya gampang banget, cuma ngasih air. Jangan protes. Wallahu fa'alun lima yurid. Bisa jadi setelah itu dia bertaubat. Kita nggak tahu. Karena Rasul telah menyampaikan kepada kita semua banyak-banyak istighfar, banyak taubat. Karena at-taibu minan zambi kaman la zanba lahu. Orang yang selalu istighfar, orang yang selalu taubat dari dosanya, maka dia bisa jadi seperti orang yang tidak punya dosa. Perbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah setiap habis sholat beristighfar, atau seharian tidak lepas 70 kali istighfar. Rasulullah istighfar bukannya minta ampun, tapi Allah makin angkat derajatnya karena Rasulullah tidak ada dosanya. Kalau kita bisa jadi dosa kita banyak,
Mungkin dosa besar, mungkin dosa kecil. Nah itu. Kemudian kita cerita sedikit riwayat tentang neraka. Tadi tinggal enaknya mulu, banyak masih enaknya itu di surga juga. Sedikitlah supaya nanti tidak pertanyaan lagi, sebab ada yang nanya waktu itu bapak-bapak. Nah itu nanti di surga kan katanya dikasih bidadari, udah ada belum? Udah disediain sama Allah. Tuh bapak-bapak nanya bidadari. Kalau perempuan, ibu-ibu tahu nanyanya, ada nggak bidadara di sono? Perempuan yang meninggal belum punya suami atau suaminya masuk neraka, Allah tuh udah siapkan bidadara suami di surga. Jadi kalau ada wanita meninggal belum kawin, bilang jangan sedih. Yang penting belum kawinnya bukan karena mengingkari hukum perkawinan. Nikah enggak mesti, bahkan dia bilang nikah haram. Wah, bisa copot imannya kalau nikah haram. Nah itu Allah sediain. Bahkan anak-anak gadis kecil yang meninggal sebelum balik, Allah sediain. Kalau laki, jangan ngiri ya Bu, Allah punya maha kuasa. Selain istrinya kalau masuk surga bersama, Allah kasih jatah lagi tambahan 2 bidadari. Nggak ada cemburu Bu di sana, nggak ada. Nggak ada ngiri, nggak ada. Yang ada happy, senang, yang ada nikmat, yang ada. Jangan mikirin ntar gue cemburu, suami gue punya bidadari 2. Nggak ada Bu yang kayak begitu. Nggak ada. 70 bidadari buat para nabi dan para wali. Buat para nabi dan para wali 70 bidadari. Itulah Allah memberikan nikmat di surga buat umatnya. Banyaklah kalau diceritakan. Jadi nanti kalau ibu di dunia belum pernah naik kapal jet, belum pernah naik Lamborghini, apalagi ibu yang ibu jadi hayalan Alphard, itu di sana tinggal minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen naik kapal jet. Ibu tinggal naik. Mau kemana? Muter. Bahkan ibu lagi jalan-jalan, mungkin sama suami, mungkin sama orang tua, ketemu orang tua dan anak. Kalau kita masih sama-sama masuk surga, dan kita semua umurnya 33 tahun. Ibu cantiknya paling jelek, ngomongnya nih, paling jeleknya kayak Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim, itu paling jeleknya Bu. Kalau diantara ibu, maaf, ibu A, B, C, D, amalnya maaf ya, ini lebih banyak. Bisa jadi ini ibu ini kalah lebih cantik, tapi cantiknya itu tadi jeleknya seperti Siti Sarah. Itu paling jeleknya. Umurnya rata-rata 33 tahun. Kalau laki paling jeleknya kayak Nabi Yusuf. Wah, suami ibu nanti berubah kayak Nabi Yusuf. Bahkan kalau amal solehnya mantep, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Itu Nabi ya, bukan saya. Ini sedikit memang kita walaupun ini semangat kita nih ya, girang. Jadi nggak ada tuh suami yang di dunia modelnya biar ganteng banget juga di surga nggak kepake gantengnya. Maaf, kalaupun jelek jangan dihujat. Berubah nanti di surga. Yang penting ayo kita benarkan akidah dan syariat kita, biar kita masuk surga bareng-bareng sama suami, sama anak, sama orang tua. Makanya Nabi mesen banget dalam ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dengan beramal, dengan beribadah amal syariat yang soleh, akidah yang soleh, mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng. Mudah-mudahan kita semua nih masuk surga, kita bisa bertemu nanti. Nah kita nanti kalau bertemu, ibu pengen ketemu orang tua, ya Allah saya pengen ketemu orang tua saya, diketemukan, ngobrol kayak di dunia, bahkan bisa ngopi bareng-bareng, terserah ibu maunya dah. Lagi ngobrol ada burung terbang dan ibu sangat tergoda untuk memakannya, minta sama Allah. Ibu mintanya bukan sekadar minta tuh burung, ibu sebut pengen dipecah, dipanggang, dibalado, dikutrotilah tuh burung turun di depan kita sesuai kepengenan kita. Dan gak ada istilah kenyang Bu, gak ada ya Allah kenyang banget, perut melakaran, nggak ada. Yang ada enak yang ada. Tinggal tulangnya, ibu udah nggak makan, tuh burung Allah ciptakan lagi, terbang lagi. Buah ibu petik,
anggur, nikmat yang ada. 10 kilo, 100 kilo, ada ibu doyan nih, sampai 100 kilo, nggak ada tuh. Perut bedis apa-apa tuh, gendut nggak ada. Atau sampai lemes nih, kekenyangan, nggak ada. Yang ada nikmat-nikmat. Ibu petik tuh anggur, apapun buah, begitu setelah dimakan, muncul lagi, utuh lagi. Itu kekuasaan Allah. Itu enaknya, banyak kalau bicara enak. Sekarang kita bicara seremnya. Ada sebuah riwayat. Ini buat tandi buat saya. Rasulullah ketika melihat neraka, melihat azab neraka, seseorang di neraka itu sedang menggunting lidahnya dengan gunting dari api neraka. Dia gunting putus, nyambung lagi, dia gunting lagi, bahkan bibirnya dia gunting. Nabi sampai kebingungan melihat seperti itu, lalu bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu yang azabnya begitu pedih?" Itu umatmu yang kalau ngajar, kalau ceramah, kalau khutbah pakai cerita hadis bohong. Coba ibu dengar sekarang, banyak orang menerangkan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati. Ketika kita sholat, yakinin, bayangin Allah ada di depan. Itu ajaran-ajaran bohong, ajaran-ajaran fitnah. Bahkan kadang-kadang kalau ditanya, dari mana sanadnya? Jangan pakai tanya, saya kan kiai, saya ustadz, percaya aja, dengerin aja. Itu. Padahal dia boleh dengar di medsos, boleh baca di Google. Dia ceramah, dia khutbah. Nih, ketika Isra Mi'raj, banyak nih di masjid-masjid orang bicara Isra Mi'raj. Bapak-bapak, Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Itulah momen, wah gayanya, momen baginda Nabi bertemu Allah. Lalu Nabi diajak bicara oleh Allah. Allah ada di depan Nabi, jaraknya ukuran 2 hasta. Bahkan ada lagi yang menceritakan Allah ada di aras, Allah duduk di kursi, kemudian Nabi ada di samping kursi. Banyak beredar tuh, Bu. Kalau di YouTube mendunia itu ajaran-ajaran seperti itu. Orang-orang seperti inilah kata Jibril yang akan nanti baik kiai, baik ustadz, ustazah sama juga. Jadi kalau ada ustazah ngajarin dia kagak paham, dia bilang, "Ibu, supaya sholat kita khusyuk, kita hadirkan Allah di dalam hidup kita. Kita bayangin Allah ada di hati kita." Itu ajaran sesat. Dan orang yang seperti ini nanti kalau dia hidupnya belum sempat syahadat lagi, nah orang kayak gitu harus syahadat tuh, bukan istighfar doang, Bu. Jadi kalau ada orang meyakini Allah ada di langit, Allah ada di mana-mana, awal pertama ngajarinnya syahadat. Pernah ibu ketemu ada orang mengatakan Allah ada di langit? Pernah, Bu? Pernah teman? Saudara atau siapa? Kasih tahu. Kamu jangan bilang Allah ada di langit. Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati. Itu copot iman. Nah, salah dong saya. Iya. Mulai saat ini ayo ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, dan jangan diulangin lagi. Kalau kamu ulangin lagi, kamu copot lagi iman. Ah, itu kiai profesor di medsos, followernya jutaan, ngajarnya begitu. Ya udahlah, kalau ibu nggak mau dengar juga mah, saya udah belajar. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu nggak mau dengar, ya saya doain lah biar ibu besok dapat hidayah, mau ketemu orang yang ibu percaya. Banyak, Bu, orang ketika ditegur nggak percaya. Nah, inilah para penceramah yang menyampaikan hadis, fikih, tafsir atau syariat-syariat Islam. Dia nggak punya sanad kepada guru yang sahih nyambung ke Rasul, sehingga dia sampaikan semau-maunya. Ini nanti azabnya seperti ini.
menggunting lidahnya sendiri dengan api dari neraka. Ini saya Bu jujur nyampein ke ibu nih, kalau nggak punya nih riwayat-riwayat sanad tafsir, dan saya belum dapat sanad, belum belajar, nggak berani Bu saya. Mendingan saya jadi tukang cendol Bu. Iya, tukang cendol modalnya cuman jujur aja udah. Ada yang beli alhamdulillah, nggak ada wasyukrulillah. Tapi jadi guru Bu, nih saya sampaikan, saya taruh di HP, tuh saya kasih ibu kitabnya. Itu bukan saya boleh nutur beli di toko Bu. Saya ngaji dulu sama guru saya sampai dikasih ijazah, diizin untuk ngajar, baru saya ngajar. 20 tahun lebih saya nyantri Bu sama guru saya, karena kebetulan jadi mantu, jadi ngaji terus sampai beliau meninggal. Ketemu guru keturunan Rasulullah yang ibu pegang itu, ngaji lagi saya Bu sampai sekarang. Ini terus saya dapat riwayat-riwayat dari beliau. Itu alhamdulillah. Doain Bu, jangan sampai kita termasuk yang menggunting lidah kita sendiri. Ibu walaupun bukan ustazah, jangan nerangin ke orang kalau ibu nggak tahu. Sama tuh tadi akan menggunting. Ibunda kan tukang ngaji, Bunda. Iya. Tolong dong kasih tahu saya rukun wudu berapa? Rukun wudu 4. Saya dapat di YouTube. Nggak ada rukun wudu 4. Rukun wudu 6. Karena dia dapat di YouTube, di Google kali ya. Penceramah yang menyampaikan rukun wudu 4 nyampain ke orang. Itu penceramah tadi tuh multi level, itu dia punya dosanya tuh. Turun. Ini saya nih, nauzubillah zalik, kalau saya sampaikan ke ibu salah, ibu meyakini rame-rame nih, dosa saya bukan yang saya doang omongin, tapi ibu yakini ada berapa nih? Ada 30 kali ya. Dosa ibu ketumpahan saya, ibu juga dosa. Kalau saya ngajarinnya salah. Tapi kalau saya ngajarinnya sohe benar, ibu yakin, bukan lagi pahala. Mudah-mudahan kita digiring bersama Rasulullah ke surga nanti. Itu Rasul yang nyanyiin, bukan saya Bu. Banyak. Terakhir, ini buat ibu mungkin gak enak, tapi sebenarnya perlu kita waspada. Nabi melihat di neraka mayoritas Bu, isinya perempuan. Nabi kaget, ya Jibril, kenapa ini neraka isinya perempuan melulu? Bukan berarti bapak-bapak gak ada, banyak juga Bu. Cuman lebih banyak jumlahnya perempuan. Jangan bapak-bapak ngomong enak tuh, bapak-bapak banyak di surga. Enggak juga, banyak juga bapak-bapak di neraka. Tapi lebih banyak perempuan. Kata Jibril, ini umatmu ya Rasulullah, yang amal laki kagak ada syukurnya. Lakinya udah capek cari duit dari pagi sampai sore sampai malam, membiayai anak dan istri. Lagi ngomong gini ada yang ngeletuk Bu, loh saya nyari duit dewek. Ya pasti kan kalau punya suami kan nyari duit kan Bu ya. Begitu suaminya salah, kata Jibril, langsung bagaikan panas tahunan disiram hujan sehari. Maaf Bu ya, bahasa Betawi aja Bu ya. Papa mah dasar laki nggak punya kemampuan. Masih uang belanja segini. No, teman saya sebulan 10 juta, 20 juta. Papa ngasih 1 juta, 2 juta, buta lama-lama. Banyak kayak gitu kan ibu-ibu ya. Bukan di sini, ibunya kali di mana nggak tahu dah tuh. Itu cerita Jibril. Bahkan ketika suaminya salah dikit, sakit mulu lupa, mati aja mendingan. Capek gua ngerawatin laki gua. Udah tahunan sakit, mati lagi. Banyak seperti itu, kadang di depannya kagak, sama orang lain cerita. Kebanyakan, kata Jibril, perempuan tidak bersyukur kepada suami. Nggak kalah saing juga Bu, biar ibu juga pede nanti kalau suami. Saya lagi ngajar bapak-bapak jangan pede banget nih. Bapak juga jangan terlalu banget jadi suami, mentang-mentang saya kepala rumah tangga, saya tulang punggung. Baru disediain kopi kekurangan gula, dibanting tuh gelas. Dosa Pak, neraka saya bilang.
Istri kerja pagi sore, nyuci, gendong anak, ngandung anak dari sebulan kali dah mulai bentuk sampai 9 bulan, tentang tidur nggak ditaruh dulu. Bapak sanggup kayak gitu? Masa itu cuman kopi kurang gula atau salah naruh, ibu lagi ngantuk, garam. Lu ngeracunin gua, ngapa sih Pak? Ini pakai garam. Jangan Pak, saya bilang. Rasul nggak begitu. Bahkan Rasul ketika pengen nyusu, istrinya pada 9 bu. Nggak kayak raja, Rasul nggak. Masuk ke kandang kambing bu Rasul. Nih buat bapak-bapak saya ceritain. Buat ibu biar tahu juga nanti buat ceramain ke suami. Kalau terlalu marah-marah mulu. Mudah-mudahan bisa sadar gitu ya. Ini kambing sama Rasul diperes. Minum Rasul, boleh meres sendiri. Satu saat sendalnya, bajunya sobek, dijahit sendiri sama Rasul. Menjamu anak yatim, ngelayanin sendiri Rasul. Nasi anak yatim, orang miskin, janda-janda, duit atau makanan, Rasul yang datang. Nggak nyuruh, padahal sahabat berlomba-lomba pengen nolongin. Itu Rasulullah, akhlak yang sangat mulia. Jadi saya bilang apa? Ya bapak-bapak biar lihat Rasul lah. Istri masak kurang garam atau kebanyakan garam, pengen kawin lagi lu. Ya Allah, belakangan pengen kawin lagi. Maaf Pak, tadi lagi nyendok garam kesenggol. Kebanyakan. Mau tambahin air ntar malah jadi kobokan lagi. Nah itu. Ya inilah kita supaya saling harmonis antara bapak dan ibu ya. Banyak sekali mungkin kalau kita ceritakan nikmat surga dan azab neraka. Mungkin sampai di sini. Ada momen tanya jawab? Cukup ya, karena udah cukup sore. Ya alhamdulillah ini juga maghribnya kan jam 6:30 kebetulan. Iya 6:30 panjang masih. Mudah-mudahan kalau udah jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah dan taufiknya dan inayahnya, dan kita dimantapkan iman kepada Allah sampai akhir hayat dan diwafatkan dalam agama Islam, dan kita terus diberi ilmu. Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang sahih menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang digiring ke surga bersama beliau. Demikianlah pemahaman Isra Mi'raj. Kurang lebihnya seperti itulah yang saya dapatkan. Dan mudah-mudahan bila ada kekeliruan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna auladana wa zurriyatana min ibadika salihin bi fadlika wa karamika wa judika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan bis siha wal afiyah bi rahmatika bi fadlika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma amitna ala dinil Islam wa anta radin anna. Allahumma sabbit aqidatana fi aqidati ahli sunnah wal jamaah, fi aqidatil asy'ariyah wal maturidiyah, fi aqidati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.